Baik, berikutnya Mbak Modi, ada yang mau diceritakan ke kami Mbak terkait Usman? Mungkin ada beberapa cerita yang belum disampaikan oleh Pak Jae terkait bagaimana dermawannya misal Usman atau bagaimana jujurnya Usman bin Affan ini. Monggo Mbak Modi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah, Usman itu yang hartanya masih ada ya sampai sekarang ya? Iya, betul. Nah, itu ceritanya gimana Mas Zaim? Saya ingin tahu kenapa sampai bisa sekian lama masih ada terus itu. Nah, ini iya, terima kasih mengingatkan. Jadi ini menarik. Salah satu karakter dari amanah tadi adalah kemampuan dalam memanage ya. Kemampuan dalam mengelola, dan ketika mengelola ini tidak bergantung pada pribadi tetapi pada sistem gitu. Apa yang dilakukan oleh harta dari Utsman sekarang ini sebenarnya adalah kelanjutan dari sumur Utsman tersebut, yang waktu itu sebenarnya si Yahudi tidak mau menjual sumurnya, tetapi kemudian Utsman pandai, dia sebutkan bahwa oke, saya hanya akan membeli separuh sumur. Artinya satu hari menjadi haknya Yahudi, tapi satu hari berikutnya menjadi hakku gitu. Nah, selama satu hari menjadi haknya Utsman itulah gitu, itu digratiskan orang ngambil air. Jadi akhirnya semua orang ngambil air pada hari yang jatahnya Utsman. Pada hari jatahnya Yahudi, ya tidak ada yang ngambil lagi karena sudah kemarin yang ngambil. Jadi kalau mengambil air ya besok saja. Akhirnya kan Yahudi tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Dan dari sanalah kemudian Utsman menawarkan, ya sudah, jatahmu tak beli juga, tapi kemudian menjadi murah kan. Akhirnya si Yahudi menyebutkan, ya sudah, daripada dia nggak dapat uang sama sekali, dia masih bisa dapat uang relatif cukup lah gitu ya, yang relatif murah tidak itu, dan itulah yang kemudian menjadi 100% milik Utsman. Nah, dari sanalah kemudian dibikin kurang lebih menjadi sistem derma. Masyarakat tetap gratis untuk ngambil itu, tapi kalau masyarakat mau berderma yang terkait dengan rasa terima kasih karena mendapatkan air itu silahkan. Dan uang dari derma itu tidak dihabiskan, uang dari derma tersebut kemudian diputar gitu ya, diinvestasikan. Kalau bahasa modernnya sekarang menjadi endowment fund gitu ya. Tidak boleh dimakan habis. Yang ngurus boleh mendapatkan menikmati hasil, tetapi itu hasil dari usahanya, bukan uang pokoknya. Dan itu terus menerus dan kemudian dilanjutkan sebagai satu yayasan gitu ya. Sebagai yayasan, dan kemudian ya, yayasan sumur Utsman itulah gitu ya. Sumurnya sendiri sudah tidak ada tentu saja setelah sekian ribu tahun, tetapi perputaran dari mungkin masih ada, tetapi kemudian itu menjadi sekedar sumur biasa, tidak ada nilai uang seperti itu, tapi hasil perputaran selama berabad-abad itulah yang kemudian terus diputar, dan kemudian itu menjadi satu endowment fund yang kemudian dipakai untuk karitas. Tapi apa yang disampaikan oleh Cemodi tadi mengingatkan kita semua sebenarnya. Mudah-mudahan di sisa usia kita masing-masing ini masih sempat mengembangkan gitu ya, usaha-usaha yang kemudian tidak sekedar kita miliki oleh keluarga kita, tetapi kemudian juga kita kembangkan menjadi satu endowment fund seperti itu, dan kemudian manfaatnya bisa kita pakai untuk terus menghidupi masyarakat selama-lamanya sampai kemudian kiamat nanti. Terima kasih Cemodi sudah mengingatkan begitu. Nah, mungkin Pak Darsana bisa sedikit berbagi pengalaman Pak terkait disiplin waktu, terkait amanah untuk tanggung jawab. Saya juga ingin bertanya ya, masalah pembangunan Ka'bah ini dan masalah Utsman ini. Relevansi antara amanah dengan sukses itu sebenarnya di mana itu ketemunya? Orang yang amanah pasti sukses. Relevansinya di mana?
Lalu yang kedua, apakah karena suatu ilmu itu kan bagusnya bisa diaplikasikan kalau itu ilmu itu baik. Ya. Nah sekarang di dalam negara kita, pemerintahan kita, itu apakah ada orang-orang yang tidak amanah atau masih banyak orang yang amanah? Sebenarnya soal hubungan antara amanah dengan sukses tadi ditegaskan di Al-Qur'an ya, di surat Al-Mu'minun yang terkenal itu gitu kan. Yang dibukanya tadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun gitu. Akan sukseslah orang-orang yang mukmin. Nah, di antara ciri-ciri mukmin itu yang di dalam surat tersebut di ayat 8 kalau tidak salah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Jadi orang-orang yang menjaga amanah dan yang pada amanah dan pada janji-janjinya menepati. Nah, kalau seorang selalu menepati janji gitu, seorang selalu menjaga amanah, maka orang lain akan percaya, akan selalu percaya, dan kemudian akan terbangun trust. Dan ketika akan terbangun trust juga kemudian akan memudahkan lah. Misalkan seperti ditunjukkan oleh Rasulullah, kan mengapa Rasulullah sukses berdagang itu bukan karena jago untuk memasarkan secara khusus, tapi karena kemudian orang percaya. Jadi di situ bahwa Rasulullah menjaga amanah. Ini ukuran sukses hubungannya, kenapa menjaga amanah menjadi sukses, ya menjadi lebih dipercaya, pada akhirnya ya membeli barang, berdagang, kemudian menawarkan jasa juga menjadi akan lebih dipercaya. Kemudian selain itu, karena amanah ini menyelesaikan tugas, nah siapapun yang kemudian menyelesaikan tugas itu kan dialah yang akan memetik ke hasil. Jadi mungkin di sana Pak Darsana, apa yang menjadi hubungan dari amanah tadi dengan kesuksesan kita. Artinya yang terpenting setiap kita terus-menerus perlu meningkatkan amanah ini gitu. Dan kalau kita berada di tingkat publik, memang di era modern yang kadang kita makin material ini cenderung untuk makin dilupakan gitu, untuk makin dilupakan, dan ini yang kemudian masalah demi masalah terjadi banyak sekali. Tapi mudah-mudahan ketika kita masing-masing fokus pada ini, insya Allah ya pelan-pelan akan berkontribusi, dan mudah-mudahan kita juga dari segi kepemimpinan, dari segi pemerintahan ke depan, Allah memilihkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Pak Jaim, ini waktu saya sudah pukul 17:04. Mungkin bisa ada closing statement Pak dari Bapak terkait tema kita pada sore hari ini, kepemimpinan amanah Utsman bin Affan. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kalau kita belajar dari kepemimpinan Utsman bin Affan, kepemimpinan amanah ini, yakni kepemimpinan yang sedikit bicara, banyak kerja, menunjukkan saja dengan kerja-kerja nyata, dan semua itu menjadi mudah dilakukan oleh Utsman bin Affan, diteladankan oleh Utsman bin Affan, karena yakin betul bahwa kebahagiaan sejati itu adalah di kampung akhirat ke depan, dan hidup ini sebenarnya hanyalah bagaimana kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa meraih kebahagiaan sejati di kampung akhirat kelak.